Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video saya sebelumnya, khususnya terkait dengan tema alih status P3K ya, menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes atau tanpa melalui proses seleksi. Nah, banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini dikhususkan bagi kategori tertentu ataukah semua P3K itu bisa dialih statuskan menjadi PNS, termasuk juga dampaknya seperti apa nantinya akan saya jelaskan di video ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan diikuti secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan khusus bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk rekan-rekan yang ingin terus mendapatkan perkembangan terkini kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, pemerintah beberapa waktu yang lalu melalui Istana Presiden memberikan restu resmi atas usulan pengalihan status mereka dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat menerima perwakilan beberapa tenaga P3K. Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah pengalihan status menjadi PNS itu dilakukan tanpa melalui seleksi ulang. Artinya, para P3K tidak perlu mengikuti tes kembali sebagaimana biasanya dilakukan di dalam proses pengangkatan PNS. Kebijakan tersebut merupakan bentuk diskresi Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis demi kemaslahatan publik. Nah, diskresi ini nantinya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk surat keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan alih status tersebut. Target maksimal pelaksanaan diskresi atau kebijakan ini adalah pada bulan depan, yakni bulan Juli tahun 2025, di mana SK Presiden diharapkan sudah terbit dan menjadi pedoman legal bagi kementerian terkait untuk melaksanakan kebijakan ini. Nah, beberapa instansi terkait juga sudah melakukan pertemuan untuk membahas mekanisme secara mendalam, pelaksanaan serta hal-hal teknis lainnya, termasuk juga regulasi teknis terkait dengan pelaksanaan diskresi Prabowo Subianto ini agar implementasinya terukur dan tidak menimbulkan persoalan hukum ke depannya. Nah, dukungan dari lintas kementerian menjadi bukti bahwa kebijakan ini bukan hanya keputusan sepihak, melainkan hasil sinergi antar lembaga. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah alih status P3K menjadi CPNS ini ditujukan bagi semua P3K untuk semua formasi. Tentu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Presiden bahwa kebijakan alih status ini hanya untuk kategori dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri yang baru. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa kebijakan alih status P3K menjadi CPNS ini hanya untuk tenaga dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri yang baru. Jadi perguruan tinggi negeri yang baru. Untuk guru, tenaga teknis, tenaga administrasi, tenaga tendik di sekolah itu tidak tercakup dan tidak termasuk di dalam kategori yang akan dialih statuskan menjadi CPNS. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa terjawab dari apa yang ditanyakan. Dan jika memang masih ada tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.